Halo para saudara dan saudari, selamat berjumpa kembali dalam edisi Tokoh Kita. Kali ini kita akan bercerita tentang Santo Athanasius. Santo Athanasius adalah salah seorang kudus yang terbesar dan tergagah sepanjang masa. Ia disebut sebagai pilar gereja, bapa gereja, dan pembela iman Kristiani yang paling gigih yang pernah ada. Ia dilahirkan sekitar tahun 297 di Alexandria, Mesir. Ia membaktikan seluruh hidupnya untuk membuktikan bahwa Yesus adalah sungguh Allah. Hal ini amat penting karena pada masa itu muncul sekelompok orang yang menyebut dirinya Arianisme yang tidak percaya akan kealahan Yesus. Sebelum ia menjadi seorang imam, Athanasius ini telah banyak membaca buku tentang iman. Oleh sebab itulah, dia dengan sangat mudah menunjukkan kelemahan-kelemahan ajaran bid'ah Arian. Athanasius ditabiskan sebagai uskup agung di Alexandria ketika dia masih belum berusia 30 tahun. Selama 46 tahun, ia menjadi pembela dan gembala bagi umat dengan gagah berani. Pada masa itu, gereja berada dalam perpecahan akibat munculnya ajaran bid'ah Arianisme yang mengingkari kealahan Kristus. Arianisme bahkan telah merebak sampai ke dalam istana kekaisaran Romawi, dan beberapa kaisar juga sempat menjadi pengikut Arian. Uskup Athanasius berjuang sekuat tenaga untuk melawan ajaran sesat dari kaum Arian ini. Bahkan kaisar di Roma yang juga pengikut Arian tidak dapat menghentikannya ketika dia hendak menuliskan penjelasan-penjelasannya mengenai iman kita yang kudus pada Allah. Para musuhnya menganiayanya dengan berbagai cara. 5 kali ia diusir dari keuskupannya sendiri. Pengasingannya yang pertama berlangsung selama 2 tahun lamanya dan dibuang ke kota Trier pada tahun 336. Seorang uskup yang baik, Santo Maximinus, menyambutnya dengan sangat hangat. Pengasingannya yang lain berlangsung sangat lama. Athanasius dikejar-kejar oleh para pengikut Arianisme dan hendak membunuhnya. Di sana, di salah satu pengasingannya, para rahib menyembunyikannya di padang gurun selama 7 tahun. Para musuhnya tidak dapat menemukannya. Suatu ketika, para prajurit kaisar mengejar Athanasius hingga ke sungai Nil. "Mereka berhasil mengejar kita," teriak para sahabat uskup. Tetapi Athanasius sama sekali tidak khawatir. "Putar balik perahu kita," katanya dengan tenang. "Mari menyongsong mereka." Para prajurit di perahu yang lain berteriak, "Apakah kalian melihat Athanasius?" Jawab mereka, "Kalian tidak jauh darinya." Perahu musuh melaju sekencang-kencangnya dan Athanasius pun selamatlah. Umat di Alexandria mengasihi uskup agung mereka yang baik hati itu. Ia seperti seorang bapa bagi mereka. Sementara tahun-tahun berlalu, mereka menghargainya lebih dan lebih lagi. Betapa banyak ia telah menderita bagi Yesus dan gereja. Umatlah yang mengatur serta mengusahakan agar ia dapat hidup dengan tenang. Ia menghabiskan 7 tahun terakhir hidupnya dengan tenang bersama mereka. Para musuhnya, kaum Arian yang didukung oleh kaisar, tetap mengejarnya, namun tak pernah dapat menemukannya. Selama masa itu, Athanasius menulis tentang riwayat hidup Santo Antonius dari Padua. Antonius telah menjadi sahabat dekatnya sejak ia masih muda. Santo Athanasius wafat dalam damai pada tanggal 2 Mei 373.
Ia tetap menjadi seorang santo terbesar dan tergagah sepanjang masa dan pembela iman Kristiani yang paling gigih yang pernah ada. Perjuangan Athanasius dalam menjaga kemurnian iman Kristiani akhirnya berhasil dengan gemilang beberapa tahun setelah kematiannya, yaitu pada tahun 381 saat diselenggarakannya Konsili Konstantinopel. Hasil dari konsili ini penting dan menyatakan bahwa Arianisme adalah sesat dan terlarang. Para saudara dan saudariku, mari kita belajar dari Santo Athanasius yang dengan gigih memperjuangkan imannya di tengah kesulitan hidup. Tuhan memberkati.